Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariama, guru SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, saya sebagai guru pengampu bidang studi sejarah akan menyampaikan mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu adanya pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia, kemudian pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia, dan pelaksanaan KMB dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan dari luar negeri, yang pertama dukungan dari Mesir, kemudian yang kedua dukungan dari India, dan yang ketiga adalah dukungan dari Palestina. Selanjutnya ada juga dukungan dari Australia, kemudian juga ada dukungan dari Vatikan. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu peran diplomat Indonesia di PBB dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia, yaitu ada Agus Salim, Sultan Syahrir, Sumitro Joyo Hadikusumo, LN Palar. Sedangkan peran PBB saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk KTN dan YUNSI. Di PBB, peran Agus Salim merupakan Menteri Luar Negeri RI pertama yang menjadi salah satu delegasi dalam perundingan pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945. Beliau menjadi ketua misi diplomatik Indonesia ke negara-negara Arab. Ia bertugas melobi negara-negara Arab agar bersedia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Di PBB yang kedua adalah Sultan Syahrir, menghadiri Inter-Asia Relation Conference di India untuk mengumpulkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka saat terjadinya agresi militer 1 dan agresi militer 2 Belanda. Perjuangan tersebut dilakukan melalui sidang Dewan Keamanan PBB. Di PBB, Sumitro Jaya Hadikusumo mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Kemudian menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan. Selanjutnya, peran di PBB yang dilakukan oleh Lambertus Nicodemus Palar yaitu mendirikan Indonesian Government in Exile atau Pemerintahan Republik Indonesia dalam Pengasingan yang berkedudukan di India. Selanjutnya, menjadi juru bicara delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 dan mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait agresi militer Belanda II terhadap Indonesia. Peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yaitu membentuk Komisi 3 Negara dan YUNSI. Komisi 3 Negara yaitu memiliki 3 anggota, yaitu yang pertama Richard Kirby dari Australia, yang kedua Paul van Galen dari Belgia, dan yang ketiga adalah Frank Graham dari Amerika Serikat. Keberhasilan KTN ditandai dengan pelaksanaan perundingan Renville yang mempertemukan Indonesia dan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Sedangkan YUNSI yang dibentuk oleh PBB yaitu untuk menggantikan tugas Komisi 3 Negara atau KTN. Delegasi YUNSI melakukan pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta saat sedang diasingkan Belanda. YUNSI juga menekankan Belanda agar menghentikan agresi militernya dan membebaskan pemimpin Indonesia dari pengasingan.
Konferensi Meja Bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang melatar belakangi pelaksanaan KMB yaitu ada dua. Yang pertama, agresi militer Belanda 1, yang kedua adalah agresi militer Belanda 2. Beberapa perundingan sebelum KMB yaitu perundingan pendahuluan, kemudian perundingan Hoogeveen, kemudian selanjutnya perundingan Linggarjati, setelah Linggarjati perundingan Renville, kemudian perundingan Rumroyen, dan konferensi inter-Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau yang disingkat KMB. KMB dilaksanakan di gedung Rijkszaal di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 21 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Mr. Van Maarschappen dan delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. KMB menyepakati beberapa keputusan berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 5. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Penyerahan kedaulatan pasca KMB dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda dilaksanakan di Istana Opdam pada tanggal 27 Desember 1949. Upacara penyerahan kedaulatan dipimpin langsung oleh Ratu Juliana. Adapun delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Penyerahan kedaulatan diakhiri dengan mengumandangkan lagu Wilhelmus dan Indonesia Raya. Di Indonesia dilaksanakan di Koningsplein atau Istana Merdeka. Delegasi Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh A.H.J. Loving. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.